إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأصحابه الطيبين والطاهرين ومن سن بسنته إلى يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-A'raf yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah taala di siang yang berbahagia ini kita semua masih diberikan limpahan karunia, rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini untuk sama-sama mewujudkan ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Rabb kita, yakni dengan menjalankan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita dan Allah memperbaiki seluruh amalan dan ibadah kita dan akidah kita dan mengistiqomahkan hingga akhir hayat kita, dan kita semua insyaallah taala diwafatkan dalam kondisi yang terbaik, yakni husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh ahli keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang-orang memperjuangkan agamanya dan sunnahnya hingga akhir masa. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah pada kali yang singkat ini Al-Khatib yang dhaif akan mengangkat sebuah tema, agama Islam adalah fitrah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini sering kita mendengar berita bahwa di belahan dunia sana yang jauh, baik di Amerika ataupun di benua Eropa atau di Afrika atau bahkan di Australia atau dimanapun berada, hari ini banyak berita yang menggembirakan, di mana banyak hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah Islam. Mereka berbondong-bondong, bahkan masjid-masjid dipenuhi oleh orang-orang yang mencari tentang kebenaran Islam, yang mempertanyakan kenapa Islam hari ini ditindas, kenapa Islam hari ini dikambing hitamkan. Seluruh kejahatan kemanusiaan, kejahatan politik, kejahatan perang, kejahatan ekonomi dan apapun selalu jadi kambing hitamkan adalah umat Islam. Wa makaru wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang yang benci dengan Islam, orang-orang yang tidak suka dengan perkembangan Islam, benci dengan Islam, membuat makar, tipu daya, fitnah, hoax, menghambat seluruh perjuangan Islam dan dakwahnya. Tetapi Allah juga punya makar. Allah membalas tipu daya mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bukan membuat manusia semakin jauh daripada Islam. Ya, ada beberapa segelintir manusia yang terpengaruh memang, bahkan tidak jarang dari kaum muslimin sendiri. Tetapi sisi yang lain, subhanallah, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala juga malah menghambat manusia mendapatkan hidayah dari Allah, bukan menghambat manusia dan menjauhkan manusia daripada Islam, daripada keindahan dan kebenaran Islam. Justru yang mengejutkan adalah sebaliknya, berbondong-bondong, subhanallah, berbondong-bondong. 2 gedung WTC yang dihancurkan beberapa tahun yang lalu, beberapa belas tahun yang lalu bahkan. Yang diinginkan oleh mereka adalah apa? Manusia menjadikan Islam
sebagai kambing hitam. Ya mungkin berhasil untuk sementara waktu. Digelari dengan teroris, digelari dengan agama yang ekstrim, intoleran dan seterusnya. Tetapi hari ini ma'asyiral muslimin, dengan kuasa Allah, bahkan kedua gedung tersebut menjadi pusat peradaban dan perkembangan Islam di sana. Dan orang berbondong-bondong masuk dalam Islam. Bukan orang-orang yang bodoh yang masuk Islam, orang-orang yang pintar, orang-orang intelektual, orang-orang yang secara tatanan sosial mereka di atas rata-rata. Kenapa? Karena mereka mencari, penasaran dengan Islam. Kenapa Islam selalu disudutkan beribu-ribu tahun, berkurun demi kurun. Ternyata usaha-usaha orang-orang yang tidak dengan Islam tidak menghalangi manusia daripada Islam. Ini satu bukti Allah menjanjikan bahwa Islam, Al-Quran, Sunnah yang mendatangkan adalah Allah. Maka Allah lah yang bertanggung jawab untuk menjaganya dengan cara dan kuasa Allah. Bagaimanapun mereka membuat tipu daya untuk menghambat dan hidayah bagi manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang menurunkan Sunnah, kamilah yang menurunkan Islam dan ajarannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang bertanggung jawab penuh untuk menjaga kebenaran dan kelanggengan Islam hingga akhir masa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari segala peristiwa yang terjadi dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, bahkan di zaman Nabi Muhammad berbondong-bondong orang masuk Islam. Setelah Islam diintimidasi, bahkan Rasulullah diusir dari kota Mekah. Tapi setelah beberapa masa kemudian, Islam datang ke Mekah dengan kemuliaan. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wahai Muhammad, engkau akan melihat sebagai bentuk nusra Allah, kemenangan Islam. Kapan? Jika kau melihat manusia berbondong-bondong memeluk Islam, masuk ke pangkuan Islam, berislam, menyebutkan syahadatain. Bukan hanya satu dua gelintir orang, berbondong-bondong, berkobilah-kobilah, bahkan bernegara-bernegara, ma'asyiral muslimin. Muncullah pertanyaan hari ini, apa yang menjadikan Islam seperti itu? Ya, Islam dijaga oleh Allah, yang memberikan hidayah Allah. Tapi apa sesungguhnya, kenapa Islam begitu hebat? Berbagai macam usaha manusia menghambat Islam, ingin mencoreng nama Islam, menjauhkan manusia daripada hidayah Islam, tetapi selalunya fasyal, gagal. Justru sebaliknya yang didapatkan. Kenapa? Jadi itu menjadi pertanyaan bersama, ma'asyiral muslimin. Inilah khutbah tema yang kita angkat hari ini, yakni jawabnya, karena Islam ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam adalah ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia sebagai seorang sosok manusia. Ditinjau dari sisi ilmu pengetahuan, dari ilmu politik, dari ilmu sosial, dan seluruhnya Islam selaras, Islam sejalan. Islam itu relevan, munasib, sesuai untuk sepanjang zaman, dimanapun, kapanpun, bagi manusia dimanapun dia berada. Bagi orang Afrika, bagi orang Asia, bagi orang Eropa, bagi orang Arab dan seterusnya, Islam itu sesuai. Dan Islam itu universal, mencakup seluruh urusannya. Dan Islam itu fitrah, sesuai. Apa itu fitrah? Fitrah adalah sesuatu yang semula jadi, yang Allah sifatkan pada manusia. Itulah fitrah. Itulah fitrah, ma'asyiral muslimin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun. Allah mengatakan, faqim wajhaka lidini hanifa, wahai Muhammad, tegakkanlah wajahmu, sembahlah Allah dengan penuh kebenaran, agama yang lurus ini. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, di mana ajaran Islam ini adalah fitrah manusia yang telah Allah fitrahkan bagi mereka. Jadi Islam itu adalah fitrah yang Allah fitrahkan bagi manusia. La tabdila li khalqillah, maka jangan kau rubah ketentuan Allah itu. Ini fitrah manusia. Jangan kau cari fitrah selain fitrah Islam, tidak akan ketemu. Karena Allah telah tentukan itu menjadi sunnatullah untuk siapa saja, di mana saja, tinggal dengan di mana saja, kapan saja, di zaman apapun.
dibunuh apapun, maka Islam adalah fitrah. Tidak ada satupun yang bertentangan dengan fitrah manusia. Maka Allah mengatakan, la tabdila li khalqillah, jangan kau rubah ciptaan Allah, yakni ketentuan Allah, keputusan Allah bagi manusia. Dzalika dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus, yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Penutupnya, penyempurnanya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin aktsaran nasi la ya'mun, tetapi sayang, memang faktanya kebanyakan manusia belum mengetahui tentang kebenaran tersebut. Jemaah sekalian, itulah fitrah. Fitrah manusia. Fitrah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan daripada kehidupan manusia. Contoh, setiap makhluk itu punya fitrahnya, dan dia akan berjalan dengan baik, hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia jika dia berjalan dengan fitrahnya. Contoh, fitrahnya ikan, hidupnya di air, hidupnya di alam bebas, di air, di samudra, di sungai, di air. Walaupun mungkin seekor ikan yang dimasukkan oleh orang yang kaya di sebuah akuarium raksasa, ketika dia melihat di belakang akuarium ada permadani yang empuk, yang dibeli dengan ratusan juta, mungkin kalau dia seorang pengusaha atau dia seorang pejabat, di kanan kirinya ada bunga-bunga dan makanan yang lezat, maka ikan tersebut tidak akan pernah tertarik dengan kehidupan itu. Tidak pernah dia berpikir ingin loncat dari akuarium tersebut, dari air tersebut, ingin mencoba kehidupan yang baru di luar fitrahnya. Kenapa? Karena jika dia meloncat saja, maka akan selesailah hidupnya. Inilah fitrah ikan, jemaah sekalian. Begitu juga kita lihat fitrah seekor cacing, hidupnya adalah di tanah yang gembur, yang penuh dengan humus. Maka tanda tanah tersebut subur adalah banyak penghuni cacingnya. Ini fitrah mereka. Fitrah burung terbang sana kemari, itu fitrahnya, jemaah sekalian. Maka sesungguhnya ketika memelihara burung, kita menjadikan burung itu luang lingkup fitrahnya menjadi sempit. Begitu juga fitrahnya manusia, sebagaimana tadi dikatakan Allah tetapkan dalam agama, dalam sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam Islam. Ingin cari kebahagiaan yang hakiki, cari kemuliaan yang hakiki, tidak ada Allah letakkan pada kebendaan, tidak ada Allah letakkan pada jabatan, pada mobil yang mewah, pada rumah yang megah, pada harta yang banyak, pada istri yang cantik di mana-mana. Tidak. Kebahagiaan hakiki yang manusia, yang ada pada manusia, Allah letakkan hanya pada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Jangan kau rubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran penuh dengan kisah-kisah ini, jemaah sekalian. Fir'aun, seandainya Allah menjadikan kekuasaan, pengaruh, tidak ada manusia yang lebih hebat daripada Fir'aun. Kenapa? Dia menganggap sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan Mesir dan beberapa negara, dia bilang, dia mengalir atas perintahku, kata Fir'aun. Bahkan dia menganggap dirinya sebagai ini Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan bagi penduduk manusia di muka bumi ini, Tuhan kalian yang tinggi. Ma'asyiral muslimin, dia tidak mau beriman dengan ajakan Fir'aun yang mengajak dia kembali kepada Allah. Bahwa wahai Fir'aun, Tuhanmu itu bukan harta, dirimu bukan Tuhan, engkau adalah hamba sebagaimana aku, Tuhan kita adalah Allah. Yuk kita beriman, yuk kita jalankan syariat Allah Ta'ala. Dia menolak. Apa yang terjadi dengan segala kehebatannya, dengan segala kekuasaannya, jemaah sekalian. Ratusan ribu pasukan yang belum pernah dikumpulkan oleh Fir'aun ditenggelamkan pada masa yang di tempat yang sama. Sisi lain Allah menghancurkan Fir'aun dan pasukannya, sisi lain Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Subhanallah. Jika jabatan adalah kebahagiaan manusia, maka Haman, menteri yang paling sukses, yang merupakan salah satu di antara menteri Fir'aun, ternyata dia pun dihinakan oleh Allah. Seandainya harta, kekayaan, bisnis di mana-mana, maka Qarun, dialah orang yang paling bahagia harusnya di muka bumi ini dalam sejarah manusia. Tapi Allah hinakan, jemaah sekalian. Kenapa? Karena kebahagiaan manusia bukan pada ini. Kebahagiaan manusia adalah sejauh mana dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah maksud Allah ciptakan manusia ini. Makanya Allah mengatakan,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jemaah sekalian, manusia itu dikatakan hamba dalam Quran. Dalam istilah Quran, dalam istilah Islam, manusia itu abdun, dan sebaik-baik kedudukan manusia itu dalam Al-Quran Allah menyebutkan sebagai hamba. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah mendolimi diri kalian, jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Disebut hamba-hambaku. Bahkan Nabi Muhammad yang diperjalankan peristiwa yang sangat dahsyat, yang super sempurna teknologinya, diperjalankan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Baitullah Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina, yang harusnya 1 bulan perjalanan sekali jalan, ini diperjalankan hanya beberapa jam. Kemudian dinaikkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Ini adalah kehidupan yang sangat luar biasa, jemaah sekalian. Allah pun menyebutkan dalam surat tersebut ketika Allah mengisahkan peristiwa yang sangat dahsyat ini, yang sempat mengguncangkan banyak kaum muslimin. Apa katanya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna hawlahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina. Allah menyebutkan hamba. Maka kalimat hamba itu kalimat yang paling tinggi di sisi Islam, di sisi Allah Ta'ala. Apa itu hamba? Dalam makna hamba itu apa? Hamba itu sifat hamba. Memang Allah sudah tanamkan jiwa seorang hamba adalah mengabdi, adalah menyembah. Siapa yang disembah sesungguhnya? Ini fitrah manusia. Yang disembah adalah sesuatu yang dianggap mengatur kehidupannya. Makanya dimanapun kita pergi, kita akan lihat orang-orang yang hidup tanpa agama. Orang menyembah batu, orang menyembah pohon, orang menyembah arwah yang punya pengaruh dianggapnya. Kalau kita pergi ke pantai-pantai, orang menyembah sesuatu yang dianggap sana punya pengaruh. Kita ke hutan belantara juga demikian. Kalau di Indonesia kita pergi ke pedalaman Kalimantan, kita akan menjumpai orang pedalaman pun menyembah sesuatu. Kita pergi ke atas gunung sana, orang yang tinggal di sana pun menyembah sesuatu. Kita pergi ke mana pun kita akan dapatkan orang-orang sana menyembah sesuatu. Kenapa jemaah sekalian? Karena fitrah manusia itu sebagai hamba akan mempertuhankan sesuatu yang dianggap punya pengaruh bagi dirinya. Dari zaman ke zaman, dari kurun ke kurun, dimanapun berada, itulah fitrah manusia, menyembah sesuatu. Maka datangnya para nabi dan rasul yang 24.000 nabi ini, di dalamnya adalah Rasul, semua mengajak manusia untuk, wahai manusia, kalian ini hamba Allah, sembahlah Tuhan kalian yang benar. Sembahlah Tuhan kalian yang benar, bukan batu yang disembah, bukan patung yang disembah, bukan arwah gentaring yang disembah, bukan pohon, bukan lautan, bukan matahari, tapi siapa yang menciptakan ini semua? yakni Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini penyembahan manusia sudah berubah. Karena hari ini kita tinggal di era yang materialistik, yang menjadikan dunia itu sebagai tolak ukur. Maka hari ini memang orang tidak menyembah patung. Hari ini orang tidak menyembah sapi. Hari ini kecuali di beberapa negara, orang tidak menyembah berhala, ya, di beberapa orang. Tapi orang menyembah jabatan hari ini. Hari ini orang menyembah harta yang dimiliki, dianggap segalanya. Maka orang rela mati-matian mencapainya dengan segala cara, menghalalkan segala cara, tidak pandang bulu mau yang haram, mau yang benar ataupun tidak, demi untuk mendapatkan ini semua. Kenapa? Karena mereka telah menjadikan ini sebagai Tuhan selain Allah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, hampir 15 abad yang lalu Rasulullah pernah mengatakan, Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Khamisah. Celakalah hamba-hamba uang emas dan uang perak. Celakalah hamba yang menjadikan pakaian sandang pangan itu sebagai Tuhannya, sebagai tren, sebagai tujuan hidupnya. Orang menjadikan sesuatu sebagai tujuan hidupnya, mengorbankan segala hal, berarti dia telah menjadikan dia sebagai Tuhan selain Allah, menjadikan dia sebagai berhala. Jemaah sekalian, ya hari ini orang kalau disuruh nyembah patung nggak mau, walaupun dikasih 1 juta. Itu kita. Tapi kalau dikasih uang 1 juta, bisa jadi uang
uang 10 juta, uang 1 miliar, orang 1 triliun bisa mengorbankan segala, bahkan menjual agamanya. Kenapa? Menjadikan harta dan uang adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah taala, maka fitrah Islam datang kepada muka bumi ini adalah untuk meluruskan sebenarnya. Bukan untuk merubah fitrah manusia, hanya meluruskan fitrah yang sesat, jalan yang tidak benar kepada jalan yang benar, ini penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jemaah sekalian, di zaman dalam riwayat Sahih Bukhari, sahabat pernah mengatakan sebelum datang Islam, kunna na'budul hajar, fa idza wajadna hajaran huwa khairu minhu alqainahu wa akhasna al-akhar. Dahulu kami sebelum datang Islam, kata sahabat dalam Sahih Bukhari, kami menyembah batu. Kalau kami dalam perjalanan mendapatkan batu yang lebih baik, batu yang pertama kita buang, kita cari yang batu yang kedua, dan kita sembah itu batu. Karena itu fitrah yang salah. Fitrah sebenarnya, menyembah itu fitrah. Kalau kami tidak dapatkan batu-batu yang kita anggap bagus, maka kami akan membuat gundukan dari tanah ataupun dari pasir. Kemudian kami datangkan sapi atau hewan ternak kami. Kemudian kami berikan susu pada tempat tersebut, kami tawaf mengelilingnya. Kita anggap itu sebagai Tuhan, sebagai sembahan kami untuk mendapatkan perlindungan dari benda tersebut. Ini fitrah jemaah sekalian. Tapi ketika datang Islam, ini berubah. Mereka menyembah yang harusnya disembah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, kalau kita lihat seluruh Quran dan hadis Nabi Muhammad, tidak pernah ada kebahagiaan manusia disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat satupun pada kebendaan, pada harta, pada jabatan. Karena kebahagiaan dan fitrah manusia hanya pada agama. Karena itulah Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah wahai manusia, sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan menjalankan syariat Allah, hati kalian akan menjadi tenang. Wallahi, satu kebohongan jika orang bahagia dengan rumah yang besar saja. Wallahi, satu kebohongan jika jabatan saja menjadikan dia ini bahagia dan tentram. Wallahi, kebohongan jika jabatan, kekuasaan menjadikan dia bahagia jika tanpa agama. Artinya bukan berarti Islam itu menghalangi orang jadi pemimpin, tidak. Menjadi orang kaya, tidak. Menjadi pejabat, tidak. Silahkan Anda jadi pejabat. Kalau perlu jadi presiden, jadi orang kaya, silahkan. Tapi dengan kekayaan tersebut tetap ada agama di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga kalian akan bahagia dengan harta yang dimiliki. Dengan jabatan akan menjadi bahagia. Kenapa? Dengan jabatannya tersebut ada agama, sehingga di jabatannya bukan membuat diri kalian susah dan sengsara, tapi menjadi bahagia. Kalian akan menjadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya, dan Allah jadikan kita orang-orang yang paham dengan fitrah kita, dan kembali yang sudah keluar dari fitrahnya, Allah berikan taufik kita kembali kepada fitrah kita, ini agama kita, yakni akhirat kita, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kita, siapapun kita, tapi kita tidak lepas dari dua hal. Kita umatnya Rasul, wajib menjalankan sunnahnya. Kita hambanya Allah, wajib menjalankan syariatnya sebagai apapun kita. Mau menjadi raja, menjadi orang qadarullah, menjadi orang yang miskin, menjadi rakyat jelata, atau menjadi pemimpin dan pejabat, atau jadi orang kaya, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah apa? Iman dan amal kita yang kita harus persiapkan. Karena kemuliaan bukan pada jabatan dan harta, tetapi ketakwaannya kepada Allah. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan yang paling banyak yang paling tinggi jabatan dan hartanya yang banyak, tidak, tapi yang paling takwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam kondisi apapun, sebagai siapapun dia, selalu ada agama di dalamnya. Di rumahnya ada agama, di pekerjaannya ada agama, dalam mobilnya ada agama, dalam perjalanan ada agama, dalam bisnisnya ada agama, dan ada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam pernikahannya ada agama.
Saat makan ada agama, saat tidur ada agama. Apa kata Allah? Faqad faza fawzan adima. Maka dia telah mendapatkan kebahagiaan yang besar. Karena itulah ma'asyiral muslimin, mari kita belajar, mari kita perbaiki selagi masih ada waktu. Kita kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah kita. Disitulah kebahagiaan kita, disitulah kebahagiaan yang hakiki yang Allah janjikan untuk kita semua. Dan inilah bukti Islam itu adil. Kenapa? Karena kebahagiaan dan kemuliaan fitrahnya adalah pada agama. Maka setiap kita bisa menggapainya, setiap kita bisa mengusahakannya. Mau miskin, mau kaya, raja jelata atau pemimpin. Itulah bentuk keadilan Islam. Islam itu tidak didominasi oleh siapapun, kembali kepada kita masing-masing mau ataupun tidak. Allah telah memberikan dua jalan, jalan kebaikan ke surga, jalan keburukan ke nerakanya Allah. Tergantung kita, pilihan kita. Dunia dijamin oleh Allah, tapi akhirat kita kembali kepada ikhtiar dan niat kita masing-masing. Semoga Allah Ta'ala berikan manfaat dari khutbah yang singkat ini, meningkatkan iman dan pengetahuan kita, dan menjadikan sebab kita semua mendapat hidayah Allah, sehingga menjadikan fitrah kita menjadi hidup, tujuan hidup kita, dan kebahagiaan kita adalah agama kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa damir a'da'ana wa a'da'adin ya rabbal alamin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma astur auratina wa amin ra'atina. Allahumma inni na'udzubika minal barasi wal junun wal juddam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min darki syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.